Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Ramadan dan ada teman saya sendiri, ada Silvina Nursiti Syahwa, akan menjelaskan jenis pengeringan tentang conveyor dryers. Oke, untuk pembagian conveyor dryer sendiri dibagi dua, ada screw conveyor dan juga conveyor belt dryers yang menggunakan infrared. Dan untuk penjelasannya sendiri, pertama dari screw conveyors akan dijelaskan oleh Teh Silvina. Pengeringan bahan pangan menggunakan skru conveyor ini merupakan salah satu metode yang umumnya digunakan dalam industri makanan untuk mengeringkan berbagai jenis pangan seperti biji-bijian, kacang-kacangan, dan juga sayuran. Skru conveyor ini dilengkapi dengan elemen pemanas seperti pemanasan listrik atau gas bahkan sinar matahari yang dapat membantu mengeringkan bahan pangan. Skru conveyor ini secara mekanis terdiri dari skrup yang berputar atau skru seperti layaknya pemindahan bahan berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping merupakan salah satu mesin dengan penerapan screw conveyor di mana dari awal bahan misalnya padi dimasukkan mulai dari atas dan akan berjalan sampai ke bawah dan bahan yang dihasilkan adalah berupa bahan kering. Video mengenai prinsip kerja dari pengeringan screw conveyor. Ini merupakan jenis mesin pengeringan screw conveyor yang vertikal. Ini sama, jadi dimulai dari atas bahan dimasukkan. Ini merupakan bahannya dalam bentuk jagung yang akan biji jagung yang akan dikeringkan. Di dalamnya juga sama ada ulir yang seperti itu untuk menjalankan bahan dari atas sampai ke bawah, di mana kan keluarannya nanti merupakan biji jagung kering dengan kadar air yang ditentukan sesuai dengan kecepatan dan juga suhu yang ditentukan. Oke, selanjutnya merupakan bagian hasil dari pengeringannya. Data yang diambil dari salah satu jurnal menunjukkan percobaan pengeringan gabah menggunakan unit pengeringan vertikal model screw yang telah ditayangkan pada video sebelumnya. Dilakukan percobaan pengeringan dengan uji coba gabah sebesar 50 kilo setiap batch-nya. Nah, paran bahwa waktu yang ditentukan dalam pengeringan juga dapat mempengaruhi kadar airnya. Selain itu juga hasil yang menunjukkan bahwa waktu pengeringan gabah menjadi lebih cepat dengan kenaikan suhu pengeringan. Pada suhu 70 derajat, waktu pengeringan gabah dapat gabah dari kadar air 23 menjadi 14 hanya 90 menit. Dapat dilihat pada grafik. Sedangkan pada suhu 40 derajat, waktu pengeringan bisa mencapai 240 menit dalam 4 jam. Hasil pengeringan ini kemudian ditindaklanjuti dengan uji kualitas giling seperti pada tabel 1, di mana nah, pada hasil tersebut nampak bahwa pada suhu yang rendah, kadar airnya masih terlalu tinggi, sehingga gabah menjadi lunak dan banyak yang hancur saat digiling. Sedangkan pada suhu yang tinggi, proses pengeringan terlalu cepat sehingga tekstur beras mengalami kerusakan. Di samping itu, kadar air yang dicapai terlalu kering sehingga gabah terlalu keras dan mudah patah. Pada proses ini, suhu pengeringan yang digunakan yaitu 50-70 derajat Celcius masih cukup dan ideal untuk pengeringan gabah. Boleh di next slide. Kelebihannya, screw conveyor ini dapat memberikan pengeringan yang konsisten karena bahan bergerak secara teratur melalui conveyor, memungkinkan pengontrolan yang baik terhadap suhu dan waktu kontak dengan udara panas. Screw conveyor ini juga cenderung memiliki untuk kekurangannya. Yang pertama, screw conveyor ini memiliki kapasitas terbatas dibandingkan dengan beberapa metode pengeringan lainnya jika ukuran bahan atau kecepatan pengeringan yang diinginkannya tinggi. Debu atau partikel yang dihasilkan selama pengeringan dapat mencemari lingkungan atau produk lainnya. Dan yang terakhir, screw conveyor ini memerlukan pengawasan untuk mengendalikan suhu dan kecepatan secara optimal, terutama untuk mencegah overdrying dan underdrying bahan. Oke, boleh selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Naufal. Oke, selanjutnya adalah conveyor belt dryer yang juga di jurnal kali ini conveyor belt-nya juga menggunakan kapasitas infrared. Oke, ini adalah gambaran dari conveyor belt dryer sendiri yang menggunakan infrared. Hal ini juga berfokus pada faktor parameter yang terkait juga dari conveyor belt ini yang menggunakan pengeringan inframerah, seperti pertukaran panas, perubahan kelembaban, kecepatan yang ban berjalan, kekuatan radiasi, dan juga beban produk. Beberapa bagian ada penahan beban juga yang fleksibel, conveyor gelombang juga, dan pemicu getaran dalam desain pengering. Eh, Selanjutnya, untuk di artikel ini juga sebenarnya tidak terlalu menjelaskan tentang jenis atau kapasitas pengeringnya secara spesifik. Tapi didapatkan juga lebar beltnya yaitu 0,14 inci, daya motornya 0,5 HP, kapasitasnya 2,48 kg per jam, kecepatan beltnya 12,85 feet per menit, dan kapasitasnya 5,4 volt. Selanjutnya, bahan yang digunakan ada dua. Sebenarnya bisa digunakan biji-bijian secara general, tapi dalam jurnal yang dipakai sendiri atau percobaannya, conveyor belt design infrared menggunakan biji canola dan juga kedelai, yang juga memainkan peran penting dalam percobaan ini karena merupakan bahan mentah yang mengandung minyak yang sedang dipelajari untuk pengeringan ini juga. Biji-bijian ini juga memberikan data numerik dan juga ketergantungan yang terkait dengan pengurangan kelembaban, kecepatan dan berjalan, kekuatan iradiasi, dan beban spesifik produk. Ini juga biji-bijian di sini juga dapat menentukan parameter optimal untuk pengeringan inframerah.
seperti kecepatan pengangkutan. Selanjutnya, pembunuhan energi untuk pengeringan sendiri dibagi tiga. Ini ada energi thermal dan juga pembantunya sendiri ada pemancar infrared dan juga penahan beban. Untuk energi panas sendiri dilakukan perhitungan matematika yaitu yang diwakili oleh R, dihitung berdasarkan perbedaan entalpi antara uap panas berlebih pada suhu udara atau TA dan suhu awal produk yang akan dikeringkan yaitu TPI. Yang R juga biasanya berada di antara 2.542 dan 2.694 kilojoule kilogram pangkat min 1 ketika menggunakan udara panas pada suhu antara 343 dan 423 K. Nilai rata-ratanya adalah 2.617 kilojoule dengan kesalahan standar 1,6% dan kesalahan maksimum 2,9%. Pemancar infrared di sini juga memancarkan proses pengeringan berkisar antara 400 hingga 500 watt, mengurangi daya pemancar dari 500 hingga 300 watt yang dapat meningkatkan laju menghilangkan kelembaban. Selanjutnya penahan beban juga ini dilakukan untuk memastikan pemrosesan biji-bijian yang seragam, ya pemuatan spesifik ini tidak boleh melebihi 3,5 kg per M2. Dan semua ini dapat menekankan pentingnya memiliki aktivitas zat, tingkat pengelolaan beban, dan juga solusi konstruktif ya dari pemancar infrared tersebut. Ini ada Oke, dari prinsip kerja ini, pengering digunakan untuk menghilangkan kelembaban dari produk makanan dengan memaparkannya ada yang dari udara panas dan juga udara kering. Ada dua metode pengeringan utamanya dengan pengeringan dengan sinar matahari dan menggunakan udara yang dipanaskan. Dari video juga ini berarti menandakan bahwa menggunakan udara yang sangat panas dan juga pada pengeringan ini juga menggunakan kipas angin yang juga panas yang pergerakan udara panasnya itu berkontribusi pada proses pengeringan. Proses pengeringan ini juga melibatkan fenomena perpindahan panas dan massa yang kompleks. Untuk memahami dan mengoptimalkan proses ini juga digunakan pemodelan matematika yang persamaan diferensial digunakan untuk menggambarkan pertukaran termohigrometrik antara udara dan produk basah. Persamaan ini juga telah diselesaikan melalui simulasi dan uji eksperimental yang dilakukan pada jurnal ini yang mengarah pada pengembangan pedoman untuk mendesain pengering juga. Oke, untuk selanjutnya bagaimana hasil pengeringannya sendiri? Oke, di awal juga dinyatakan untuk suhunya sendiri berkisar antara 343 Kelvin atau 70 derajat Celcius hingga 423 Kelvin yaitu 150 derajat yang menunjukkan bahwa sumber energi juga untuk pengeringan kemungkinan besar adalah yang sangat panas dan dapat dihasilkan dengan menggunakan metode seperti listrik atau kipas udara kering yang tadi. Dan persyaratan energi juga di sini didapatkan dengan nilai R yaitu 2.542 dan 2.694 kilojoule per kilogram min 1. Dan ketika digunakan juga nilai aritmatikanya diasumsikan sebesar 2.617 kilojoule dengan kesalahan standar 1,6% dan kesalahan maksimum 2,9%. Dan dari grafik juga ini menandakan kurva eksperimental penyusutan suhu udara menunjukkan hubungan antara suhu udara TA dan jarak Z yang di sini dan dari input pengering. Kurva ini memberikan representasi visual tentang bagaimana suhu udara menurun saat bergerak melalui pengering. Kurva ini juga menandakan bahwa setiap conveyor belt juga di si biji canola dan juga kedelai sendiri melakukan pemanasan awal yang sangat panas pada conveyor belt masih di atas dan pas sampai di bawah itu sudah mengalami penurunan untuk panas yang sesuai dan juga kompleks gitu ya. Selanjutnya untuk parameter teknologi pengeringan radiasi untuk lapisan bahan baku yang bergerak memungkinkan untuk mendapatkan grafik kecepatan pengeringan tergantung pada mode iradiasi yang berbeda. Muatan yang berbeda dari area kerja dan kecepatan ban berjalan untuk kanola dan kedelai itu memungkinkan untuk mendapatkan basis data eksperimental yang diperlukan untuk memperkuat parameter kerja pengering hidrokonveyor inframerah di bawah kondisi yang minimal. Konsumsi energi dan panas juga masuk kerusakan produk yang mengandung minyak yaitu kanola dan kedelai. Oke, untuk kelebihan kekurangan dari conveyor belt infrared juga ini adalah energinya yang itu efisien dan juga karena metode ini mengurangi konsumsi energi hingga 3 sampai 5 kali lipat dibandingkan dengan metode konvektif atau konduktif. Selanjutnya memiliki desain yang ringkas sehingga cocok untuk industri pengolahan dan makanan yang memiliki ruang terbatas. Selanjutnya mudah sekali dioperasikan karena mengering sabuk conveyor juga tidak terlalu membutuhkan intervensi manual atau banyak sekali orang yang dibutuhkan.
Tapi sayang kekurangannya sendiri adalah konsumsi logam yang sangat tinggi dan juga keseimbangan struktural ini sistem konveyor gerak, termasuk pengering sabuk konveyor dapat mengalami ketidakseimbangan yang tidak struktural. Itu adalah presentasi dari kami tentang conveyor belt dryers dan juga screw conveyor belt. Dan mohon maaf bila banyak kesalahan dan juga masih ada beberapa kekurangan dari penjelasan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.